Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ide konten YouTube terbaik di setiap niche-nya ya teman-teman. Jadi nanti dalam setiap satu tema atau satu niche ya teman-teman, saya akan memberikan satu ide konten yang itu terbaik menurut saya ya teman-teman. Akan tetapi ini walaupun terbaik menurut saya, tapi ini juga berdasarkan data ya. Jadi sudah benar-benar terbukti cepat viral dan bisa menghasilkan uang yang banyak di YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nanti saya juga akan memberikan tips dan trik khusus ya teman-teman jika kalian ingin membuat ide konten semacam itu. Simak saja videonya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa sukses di YouTube dengan segera ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mulai dengan tema anak-anak ya teman-teman. Nah, di luar sana itu kan memang banyak sekali ya video atau ide-ide konten tentang anak-anak. Nah, untuk konten anak ini yang terbaik untuk saat ini memang tentang truk teman-teman. Mengapa? Ya karena penggemarnya sangat banyak. Akan tetapi ini memang memerlukan effort yang lebih ya teman-teman, dan juga memerlukan modal di awal, yaitu untuk membeli truk-truk semacam ini ya. Akan tetapi sudah berkali-kali saya memberikan ide konten semacam ini ya teman-teman. Bahkan di video saya kemarin ya, nanti kalau kalian belum melihat, kalian bisa melihatnya. Itu pendapatannya bisa 55 juta loh teman-teman. 55 juta per bulan itu kalau untuk sekelas orang desa itu sudah sangat luar biasa banyak teman-teman. Bahkan orang-orang kota pun mendapatkan penghasilan segitu itu juga lumayan susah loh ya. Akan tetapi memang tidak instan teman-teman. Tapi setidak instan-instannya itu kalau kalian benar-benar fokus membuat channelnya dan membuat videonya itu benar-benar bagus, itu nggak sampai 3 bulan biasanya sudah monetisasi teman-teman, dan sudah bisa mulai menghasilkan uang dari internet. Akan tetapi di awal juga nggak langsung ya, masa langsung 30 juta 50 juta kan enggak ya. Mungkin di awal 1 juta 2 juta itu saya rasa sudah lumayan banget kok teman-teman, nanti seterusnya akan bertahap. Nah, alasan selanjutnya mengapa saya mengatakan bahwa ide konten truk ini terbaik di niche anak ya, karena ini sangat tidak rawan konten berulang. Maksudnya adalah sangat aman ya teman-teman, tidak akan kena konten berulang dan juga tidak akan terkena copyright. Jika kalian tahu, dulu tuh sempat ada channel viral namanya adalah Upin Ondel-Ondel, Upin Ipin Ondel kalau nggak salah nama channelnya teman-teman. Mungkin kalian tahu ya, itu subscribernya sudah sekian ratus ribu gitu, dan itu hanya tebak-tebak kepala Upin Ipin teman-teman. Akan tetapi views-nya itu bisa jutaan. Nah, sekarang konten-konten seperti itu sudah tidak bisa dimonetisasi ya teman-teman, kabar terakhir yang saya capai. Saya sebenarnya punya juga teman-teman channel-channel seperti itu, tapi saya tidak lanjutkan karena ternyata ya susah dimonet teman-teman. Mengapa? Karena terkena konten berulang. Kok bisa terkena konten berulang? Karena gambar-gambar Upin Ipin, kemudian kartun-kartun dan sebagainya itu, mereka itu memiliki hak cipta. Kan yang membuat sketsa Upin Ipin kan bukan kita ya teman-teman, tapi kita menggunakannya dan tanpa izin itu juga melanggar aturan. Makanya tidak terkena copyright memang, akan tetapi terkena konten berulang. Bahkan saya menyimak di beberapa grup YouTube ya, itu banyak yang terkena strike teman-teman, atau di-down oleh pemilik dari Upin Ipinnya. Nah, mungkin cukup ya teman-teman, untuk konten anak saya merekomendasikan untuk membuat channel-channel seperti ini. Nah, untuk pembahasan lengkapnya ya kalian cek saja link di deskripsi lah. Nanti pembahasan tentang channel-channel seperti ini saya akan taruh di sana. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas untuk ide konten Indonesia juga, tapi ditujukan untuk orang dewasa. Nah, menurut saya yang paling terbaik untuk saat ini adalah konten tentang pinjol teman-teman. Mengapa pinjol? Karena pinjol ini RPM-nya sangat tinggi. Nah, buktinya apa? Buktinya kalian bisa lihat di misal channelnya Mas Indra Setio ya teman-teman. Saya pribadi memang tidak membuat channel-channel pinjol. Mengapa? Karena saya di Mesir ya teman-teman. Sebenarnya saya pengen membuat seperti ini, tapi saya kan di Mesir. Dan ini kan terkadang kita harus menunjukkan ya cara untuk mencairkan dana dan sebagainya itu. Nah, aplikasi-aplikasi keuangan seperti Kredivo, kemudian aplikasi pinjaman online dan sebagainya itu agak susah dipakai teman-teman jika di luar negeri. Ya mungkin kalian tahu lah ya, tapi saya sudah mencoba sendiri. Sebenarnya saya sudah mengkonsep teman-teman, saya ingin membuat channel-channel seperti itu karena potensinya memang tinggi, akan tetapi memang susah di luar negeri. Saya posisinya sedang di Mesir juga ya, jadi saya mengalah, jadi saya membuat channel-channel yang lainnya seperti itu ya. Nah, akan tetapi kelemahan dari channel ini adalah kelemahannya sepi teman-teman.
Mengapa sepi? Ya karena peminatnya tidak terlalu banyak ya. Dan ini tidak bisa viral seperti konten hiburan. Jadi konten-konten seperti ini teman-teman, kalian jangan mengharapkan views yang banyak. Kalian views satu video itu hanya ratusan, tidak sampai 1000. Itu kalau kalian rutin upload sehari itu satu atau dua ya, itu penghasilan kalian sudah 5 juta ke atas teman-teman. Bahkan saya pernah membahas juga ya, yaitu konten Republik Tutorial, di mana viewsnya itu hanya ratusan, jarang yang mencapai 1000, akan tetapi penghasilannya itu sudah 5 juta ke atas teman-teman. Nanti kalian bisa lihat pembahasannya di deskripsi ya. Nah, kalau kalian ingin membuat channel-channel seperti ini caranya nggak susah kok teman-teman. Kalian tinggal klikkan saja pinjol di sini, kemudian kalian klik di bawah. Ini kan banyak sekali ya. Nah, kalian tinggal pilih saja, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian sampaikan ulang teman-teman. Kita menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh YouTuber lain itu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita menyampaikan dengan versi kita sendiri. Karena sebagaimana kita tahu ya, satu tema itu dibahas oleh puluhan YouTuber teman-teman. Itu sudah biasa ya, jadi nggak masalah seperti itu. Dan tidak akan terkena copyright seperti itu ya. Kemudian ini juga kita tidak akan apa ya kayak buntu gitu loh teman-teman, tidak akan buntu dalam mencari ide konten. Mengapa ya? Karena banyak sekali di YouTube ini. Saran saya kalau kalian ingin mudah, kalian ikuti saja channelnya Mas Hendra Setio ya. Nama channelnya adalah Vintage ID teman-teman. Ini channel yang sering di-share oleh Mas Hendra, dan penghasilannya juga Mas Hendra sering share teman-teman bahwa ini sudah 30 jutaan ke atas lah. Padahal kalau kita lihat viewsnya ini hanya seratusan teman-teman. Ya nggak ada yang sampai 1000 lah ini 3 hari terakhir ini. Tapi beliau memang rutin sehari upload 2 video teman-teman. Jadi kalau diakumulasikan ini per hari ya mungkin views beliau bisa mencapai hingga 10 ribuan lah teman-teman. Views 10.000 jika RPM-nya itu 50.000, maka itu sudah berapa teman-teman? Kalikan saja, itu sudah sangat banyak ya, dikalikan per bulan. Nah, itu memang sangat luar biasa. Akan tetapi konten seperti ini di awal itu memang agak struggle teman-teman, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Apa ya, sepi teman-teman. Jadi untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan konten anak-anak. Tapi nggak masalah teman-teman, kalau sudah dimonet nanti walaupun views-nya itu sedikit, tapi kita bisa mendapatkan uang yang banyak dari situ. Mengapa? Karena RPM-nya tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang YouTube Shorts. Nah, kalau kalian ingin fokus membuat channel YouTube Shorts, maka kalian fokus ke satu channel yang itu isinya short semua teman-teman. Saya mendapat banyak keluhan ya dari teman-teman, ada yang jadi Instagram, ada yang di Telegram, itu banyak yang mengeluh karena videonya itu sepi teman-teman. Video panjangnya sepi, kemudian diupload short untuk menambah subscriber misalnya, tetapi setelah upload short video panjangnya sepi. Nah, itu sudah berkali-kali saya katakan ya teman-teman di pembahasan short saya bahwa memang seperti itu. Ini memang tidak dijelaskan langsung oleh pihak YouTube. Akan tetapi saya sudah pernah teman-teman kayak eksperimen sendiri gitu. Saya punya channel anak-anak ya, channel anak-anak tentang Upin Ipin. Nah, kemudian itu sudah lumayan ramai teman-teman, sudah mendapatkan rekomendasi dan itu video panjang ya. Nah, kemudian itu jam tayangnya itu sudah mau mencukupi untuk persyaratan monet, akan tetapi subscribernya masih agak jauh ya, agak kurang banyak lah intinya. Nah, kemudian saya upload short teman-teman. Nah, ketika upload short itu subscribernya memang tambah banyak, akan tetapi yang video panjang itu jadi sepi banget teman-teman, pokoknya sepi lah. Nah, di sini saya tunjukkan channelnya Mas Trisat ya ini ya, yang channel reaksi ini. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau kalian lihat video panjangnya ini, bahkan yang 7 hari yang lalu teman-teman, sudah 7 hari viewsnya itu belum sampai 2000 loh teman-teman. Akan tapi jika kita lihat shortnya, nah ini rata-rata nggak ada teman-teman yang nggak sampai 2000 ya, rata-rata 10.000 ke atas lah. Bahkan ini video terbarunya saja sudah 22.000. Nah, ini yang 7 hari yang lalu saja mencapai 2000 saja susah teman-teman. Nah, itulah mengapa selalu saya sarankan kalau kalian ingin fokus di short, maka buat channel yang khusus short seperti itu ya. Nah, kemudian ide konten YouTube Short yang paling mudah dan kemudian paling berpotensi untuk saat ini saya rasa hanya konten reaksi teman-teman. Kalau kalian membuat konten lain itu saya rasa masih susah teman-teman. Mengapa? Ya karena kayak apa ya? Kayak fakta membuktikan gitu loh teman-teman, kayak masih sepi gitu. Susah untuk mendapatkan hingga 10 juta views dalam 3 bulan terakhir, padahal itu adalah syarat untuk monetisasi ya teman-teman di bulan Januari besok. Dan kalau sudah lulus di bulan Januari, nanti bulan Februari kalian akan mulai bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube Short ini, seperti itu ya. Nah, untuk mencapai 10 juta views dalam 3 bulan terakhir ini, kalau menurut saya teman-teman, yang paling berpotensi hanya konten reaksi teman-teman. Cara membuatnya juga mudah, hanya menggunakan TikTok
ya kalau kemarin saya menunjukkan. Nah, kemarin saya sudah membahas dan saya sudah menunjukkan cara membuat channel-channel seperti ini. Nanti kalian bisa cek juga link yang ada deskripsi ya. Nanti insya Allah akan saya taruh di sana. Seperti itu ya. Mungkin cukup segini saja ya teman-teman video kali ini. Intinya itu adalah ide konten YouTube yang terbaik menurut saya dalam setiap menitnya. Kalau kalian fokus di situ dan tidak memperdulikan views di awal ya, intinya kalian fokus untuk memperbaiki kualitas konten, itu biasanya tidak sampai 3 bulan sudah bisa monetisasi. Mengapa sih teman-teman saya selalu mengatakan agar tidak fokus views? Karena teman-teman, di awal itu YouTube masih membangun metadata. Nah, itu pasti sepi teman-teman. Jarang banget yang langsung rame, kecuali biasanya itu disokong oleh akun yang sudah besar atau dia itu artis, seperti itu ya. Nah, kalau kita orang biasa-biasa saja dan tanpa disokong oleh akun besar, ya di awal tuh sudah hampir pasti sepi, bahkan pasti sepi lah teman-teman, jarang banget, hampir nggak mungkin lah bisa rame di awal-awal itu. Nah, kalau kalian fokus ke views, kalian tuh nanti akan down teman-teman, maksudnya itu di pikiran tuh kayak aku udah buat susah-susah kok ini masih belum ramai dan sebagainya. Nah, nanti itu akan apa ya, kayak membebani pikiran, kemudian kalian tidak fokus membuat konten, teman-teman. Padahal pikiran kalian itu seharusnya kalian gunakan untuk memikirkan, oh, besok membuat konten apa ya, kontennya di konsep apa ya, seperti itu teman-teman, supaya konsepnya itu tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Nanti biasanya mulai di bulan awal bulan kedua ya, kalau videonya sudah 30-40-an itu, kalau kalian benar-benar fokus ke kualitas video ya, itu sudah meledak dan nanti tidak sampai 3 bulan biasanya itu sudah bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu ya. Oh ya, saya juga menyediakan grup Telegram untuk belajar gratis ya teman-teman. Kalian bisa di situ konsultasi dengan saya dan juga dengan teman-teman sekalian. Kalian bisa sharing-sharing lah di situ. Nah, kalian untuk yang belum melihat videonya, nanti videonya saya taruh juga di link di deskripsi ya. Nanti di situ kalian simak dulu videonya karena ada beberapa hal penting yang saya sampaikan. Kemudian link grupnya ada di video tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.